Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kesombongan di hadapan sesama itu, kita tidak ingin orang lain yang berhasil atau menyamai kita. Kalau kita misalnya dulu kepala desa, lihatlah saya bisa berhasil membuat jalan ini. Lihat kepala desa sekarang, waduh. Ya, seharusnya kita mendoakan kepala desa sekarang itu agar dia mampu membuat jalan lebih baik daripada kita. Seharusnya ketika memang kita tidak memilih kepala desa itu, kita mendoakan agar desa kita dipimpin oleh kepala desa yang penuh dengan kerendahan hati. Tapi kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang sombong, akibatnya sama seperti Raja Tirus ini, bahaya. Kau bukan milik aku, sana. Ya kan? Bantuan tidak dapat, bantuan sosial ini terjadi kan di kampung-kampung. Bahkan misalnya adiknya tak milih dia, bisa jadi adiknya tidak ditegur selama masa kepengurusannya. Terjadi, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi kesombongan itu terjadi akibat kita, ya, kepentingan kita tidak diakomodir. Orang tidak milih kita, orang tidak apa, jadi ujung-ujungnya ya tidak mau sembahyang rosario atau sembahyang lingkungan atau sembahyang ibadat bersama, ya. Dan kesombongan-kesombongan itu akan berdampak bagi pertumbuhan kita. Nah, jadi kita tidak ingin orang lain yang berhasil atau menyamai kita. Kita menganggap mereka adalah saingan yang harus disingkirkan. Saingan. Di kampung-kampung ini terjadi kalau orang berdagang misalnya kan, utang terus semuanya akhirnya ya kan. Jadi saya lihat itu kasihan, ya. Padahal kalau kita misalnya ya saling berusaha dengan yang baik, akibatnya apa? Kampung itu akan menjadi kampung yang mandiri sebenarnya. Ya. Lihat ikan banyak di Tuba supaya orang lain tidak makan, ya kan? Jadi padahal ikan itu milik semua orang, ya, dibom, ya. Dan sekarang kalau kita ke kampung-kampung, coba lihat, apakah kita bisa menikmati udang sungai atau apa, ya, semuanya ditubah. Dan ini adalah bentuk-bentuk kesombongan yang memang akan menjadikan orang lain sengsara, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah kesombongan. Kita menganggap mereka adalah saingan yang harus disingkirkan. Orang yang demikian akan sulit mengikuti Yesus karena pikiran dan hatinya tetap tertinggal meski langkahnya maju dengan berani. Kalau bacaan sebelumnya itu kan ada seorang pemuda yang sudah melakukan semua kewajiban agamanya. Dia tidak berzina, dia tidak buat cabul, dia tidak, ya kan, tetapi ada satu kekurangannya. Jualah hartamu, ya kan, dan ikutilah aku. Dia sedih karena hartanya banyak. Di mana hartanya ada, di situ hati tertinggal. Itulah kata Yesus. Adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu akibatnya karena apa tadi? Banyak hartanya. Dia berpikir, ya kan, bagaimana nanti kan? Semuanya adalah sia-sia. Makanya gunakanlah itu demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk keserakahan, untuk kecongkakan dan sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo, ya, Bernardus, ya. Bernardus Abbas dan penjaga gereja, ya. Jadi Santo Bernardus ini adalah seorang yang luar biasa, ya. Dia bahkan pernah menyampaikan ada 12 kesombongan yang harus dilawan oleh diri kita. Nah, kesombongan ini akan berdampak bagi pertumbuhan iman kita. Jadi kesombongan-kesombongan ini, ya, diatasi. Dan saya akan baca riwayatnya. Santo Bernardus dari Clairvaux, ya, lahir 1090 dan meninggal 1153, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja Katolik. Ia dikenal sebagai seorang abbas, pemimpin biara, ya. Abbas itu pemimpin biara. Dan pujangga gereja, doctor of the church. Kalau pujangga gereja itu adalah doktor gereja. Sering kita bilang, apa sih pujangga gereja itu? Nah, itu doktor gereja, ya. Nah, jadi Bernardus yang kita rayakan atau pestanya hari ini, itu lahir di Pontaines, dekat Dijon, Prancis, dalam keluarga bangsawan. Pada usia 22 tahun, ia bergabung dengan biara Cistercian di Citeaux.
Di bawah bimbingan Bernardus, ordo ini berkembang pesat. Ya. Kemudian ada pendirian biara Clairvaux. Ya. Pada tahun 1115 Bernardus mendirikan biara baru di Clairvaux yang menjadi pusat spiritual dan pengaruh besar di Eropa. Sebagai abbas, Bernardus memiliki reputasi sebagai pemimpin yang karismatik dan penuh kebijaksanaan. Kemudian apa sih karya teologi dan pengaruh? Bernardus dikenal sebagai pujangga gereja karena tulisan-tulisannya yang mendalam tentang teologi, spiritualitas, dan devosi. Salah satu karya yang terkenal adalah De Considerations yang ditujukan kepada Paus Eugenius III yang mengandung nasihat tentang kehidupan spiritual. Ia juga sangat berperan dalam penyebaran devosi kepada Maria, Bunda Yesus, dan memberikan kontribusi penting dalam teologi Marian. Bernardus juga terlibat dalam kontroversi teologis dengan Abelardus dan mendukung perang salib kedua dengan khotbah-khotbahnya. Ya, warisan dan kanonisasi. Bernardus dihormati sebagai seorang penjaga gereja karena kontribusinya besar terhadap teologi dan spiritualitas Kristen. Kemudian ia dikanonisasi sebagai santo pada tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Pada tahun 1830, Paus Pius ke-8 memberinya gelar Doctor of the Church sebagai pengakuan atas kebijaksanaan dan kedalaman spiritualitasnya. Kemudian Santo Bernardus dari Clairvaux adalah tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi Katolik karena pengaruhnya dalam reformasi monastik, kontribusinya terhadap teologi dan devosinya yang mendalam kepada iman Kristen. Kemudian ada 12 kesombongan menurut Santo Bernardus yang memang harus diantisipasi oleh manusia, ya. Sombongan apa itu, ya? Tadi sudah disampaikan juga, ya, oleh nubuat Yeskiel dan juga oleh, ya, kesombongan yang disampaikan oleh penginjil Matius, ya. Nah, jadi Santo Bernardus dari Clairvaux mengidentifikasi 12 tingkat kesombongan dalam ajarannya sebagai cara untuk memahami bagaimana kesombongan dapat merusak jiwa manusia dan membawa seseorang semakin jauh dari Allah. Nah, ini Santo Bernardus, ya, abbas dan penjaga gereja ini ada 12 tingkat kesombongan. Nah, ini harus kita pahami, ya, bahwa 12 tingkat kesombongan dalam ajarannya sebagai cara untuk memahami bagaimana kesombongan dapat merusak jiwa manusia dan membawa seseorang semakin jauh dari Allah. Berikut adalah penjelasan dari 12 tingkatan kesombongan menurut Santo Bernardus, ya. Pertama, keingintahuan. Nah, kuriositas. Jadi karena keingintahuan itu orang itu bisa sombong, ya. Jadi keingintahuan atau kuriositas itu adalah obsesi untuk mengetahui hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting yang menjauhkan pikiran dari perhatian kepada Tuhan dan kebajikan. Jadi keingintahuan yang liar, keinginan tahuan, ya, yang aneh, ya kan? Ini sering terjadi nih. Kita menciptakan fantasi-fantasi atau mistisme sendiri. Ya. Misalnya, oh di sini dia ada hantu, oh saya bisa mengusir hantu, oh saya nih bisa tahan tetak, saya memiliki jimat ini. Nah, itu ada keingintahuan namanya tuh. Ya. Di situ kesombongannya itu. Persoalannya bukan masalah jimatnya, tetapi masalah kesombongannya. Karena dia merasa tahan tetak, jadi dia ya nantang orang, buat nyari gara-gara dengan orang dan sebagainya. Dan ini adalah namanya keingintahuan atau kuriositas. Kemudian yang kedua, ringan kepala. Ini ya. Lepitias mentis. Itu artinya ketidakmampuan untuk tetap teguh dan stabil dalam pikiran dan tindakan, seringkali mudah terombang-ambing oleh pendapat dan keinginan yang berubah-ubah. Nah, itu ringan kepala namanya. Ada keras kepala, ada ringan kepala. Itu istilah Latin, ya. Lepitias mentis. Dia suka terombang-ambing, ya kan? Hari ini ke gereja, besok enggak, ya kan? Atau misalnya dia berubah-ubah. Ngapainlah ikut ini, ngapainlah ikut itu. Kalau untuk lomba datang ramai, ya kan, pakai jas. Tapi kalau untuk misa kebaktian pakai pakaian ya yang seadanya saja, kan begitu. Lomba keren-keren saya lihat kan. Tapi kalau datang ke gereja ya karena ingin berlomba kan, ingin menang. Padahal itu kan hanya bumbu-bumbu dalam beriman. Ya.
Tetapi kalau misalnya datang misa atau datang kebaktian, ya sekedarnya lah. Yang penting hadir, ya kan? Tapi itu masih lumayan. Tapi kalau namanya ringan kepala ini, ya udah. Ketika ada masalah, tidak datang. Ketika hati senang, baru datang. Kalau hati yang tidak senang terus, tidak datang-datang. Ya. Kemudian, tingkat kesombongan berikutnya yang disampaikan oleh Santo Bernardus, itu kegembiraan yang berlebihan. Gaudium. Jadi kegembiraannya berlebihan. Kita ini akan pesta 7 hari, 7 malam. Ya. Sampai hari Minggu pun tidak datang ke gereja. Tuhan tahu bah kita ini lagi pesta katanya. Nah ini. Ya. Harusnya hari Minggu ke gereja, dia tidak ke gereja karena membuat suatu kegembiraan yang berlebihan. Misalnya anaknya menikah atau mendapatkan apa begitu. Jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan itu justru di mana kita harus wajib datang ke gereja. Jadi kegembiraan yang berlebihan, gaudium, kebanggaan yang muncul dari prestasi atau pujian di mana seseorang mulai merasa lebih baik dari yang lain. Kalau saya ini, gereja tak berdiri. Kalau tidak ada saya nih, pelayanan tidak akan jadi. Nah ya. Berikutnya yang keempat, membanggakan diri. Nah, Zhang Sanxia atau Zhang Tantia. Ya, ini adalah kecenderungan untuk membanggakan diri dan pencapaian pribadi dengan harapan mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Jadi kalau dia tidak dipuji, oh ya mantap ya khotbahnya, mantap ya, misalnya baca kitab sucinya, mantap ya doanya. Kalau dia tidak dapat pujian, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya dia malas melayani atau tidak dapat sesuatu, ya kan? Nah ini bahaya. Jadi sudah 4 yang disampaikan tadi oleh Santo Bernardus tingkat kesombongan. Yang pertama, keingintahuan, kuriositas. Ya. Keingintahuan bukan apa? Yang tadi, obsesi untuk mengetahui hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting yang menjauhkan pikiran dari perhatian kepada Tuhan dan kebajikan. Misalnya, mohon maaf, ya, dia meneliti tentang hantu, iblis, dan setan. Wah, itu apa? Tidak guna. Karena itu adalah makhluk-makhluk roh jahat yang sebenarnya sudah menjadi terkutuk. Ya. Yang kedua, ringan kepala, lepitias mentis. Ketidakmampuan untuk tetap teguh dan stabil dalam pikiran dan tindakan, seringkali mudah terombang-ambing oleh pendapat dan keinginan yang berubah-ubah. Jadi tak pernah dia memiliki pendirian. Beriman itu ya iman anak ayam, kilik-kilik. Ketiga, kegembiraan yang berlebihan tadi, gaudium, yaitu ya, kebanggaan yang muncul dari prestasi atau pujian di mana seseorang mulai merasa lebih baik dari yang lain. Saya ini pejabat negara, saya harus ini ya. Ingat saya dulu cerita satu orang mantan bupati ya, datang ke gereja itu ajudannya harus bersihkan ya kursinya dulu untuk diduduki. Bayangkan, supaya jasnya itu tidak kotor, jadi dibersihkan dulu bangku gerejanya. Itu namanya gaudium namanya. Kemudian membanggakan diri, ya, Zhang Sanxia, kecenderungan untuk membanggakan diri dan pencapaian pribadi dengan harapan mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Ya. Berikutnya yang kelima, keanehan dalam bertingkah laku, singularitas. Jadi tingkah lakunya itu dibuat aneh-aneh gitu, ya. Memilih untuk bertindak atau berpakaian berbeda dari orang lain demi menarik perhatian dengan tujuan menonjolkan diri dan dianggap istimewa. Jadi pakaiannya itu aneh-aneh dibuatnya, ya. Berdandan pun aneh-aneh supaya menarik perhatian. Itu kesombongan juga namanya. Keanehan dalam bertingkah laku. Singularitas itu istilahnya. Nah, berikutnya yang keenam, kesombongan atau arogansi. Merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain, mengabaikan masukan atau pandangan mereka, dan mereka merasa diri selalu benar. Tak benar pendapatmu tuh. Ya kan? Kau kan pendidikan kau SD. Aku ini kan pendidikan aku sarjana. Ya kan? Ngapain lah kau? Kau tahu apa, bah? Wah, ini. Itu namanya arogansi. Tahu apa dia kan begitu. Dia baru di tempat ini. Ini. Berikutnya 7, presumsi atau presumpsio.
menganggap diri mampu atau layak untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan atau wewenangnya, atau mengklaim hak yang ya belum pantas. Tahu main keyboard, tahu, ya kan? Sekali ya kan? Sekali disuruh, oh sorry, tidak bisa, saya harus dibayar, ya kan? Wah, ya kan? Jadi menganggap dirinya mampu atau layak, ya kan? Hari ini tolong baca kitab suci, oh udah level, ya kan? Ya, saya mencontohkan itu ya. Itu kesombongan diri juga. Kemudian yang ke-8, pembenaran diri, defensio peccatorum. Nah, sering membenarkan diri. Ya kan, saya melakukan ini karena istri saya sudah jelek dan sebagainya, sudah peot, makanya saya itu namanya pembenaran diri. Membenarkan dosa-dosa atau kesalahan, menolak untuk mengakui kesalahan dan selalu mencari alasan untuk membela diri. Nah, ini. Saya tidak bersalah kok berada di tempat ini kan. Atau mungkin saya tidak berdosa kok, ya kan? Saya melakukan ini karena untuk anak istri saya. Wah, ini. Itu pembenaran diri, itu adalah suatu tingkat kesombongan. Berikutnya yang ke-9, pengakuan palsu, compensio picta. Nah, ini bahaya nih. Mengakui dosa dengan cara yang tidak tulus atau setengah hati hanya demi penampilan atau menghindari hukuman. Saya sudah mengampuni dia, ya kan? Ya kan? Saya berbelas kasih kepada dia. Saya mohon maaf. Saya hilap. Itu sering tuh. Saya hilap. Itu pengakuan palsu, compensio picta. Victimnya sudah ada, korbannya sudah ada. Dia bilang hilap. Oh, enggak bisa. Saya melakukan itu karena hilap. Ya, tetapi ada victimnya, korbannya. Lalu dia ngaku, oh saya lah yang salah. Tapi karena saya hilap, masih ada. Ya. Saya melakukan itu karena disuruh kawan. Saya melakukan itu karena terdesak. Itu namanya pengakuan palsu, compensio picta. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin ya beberapa waktu kita diskusi dialog, mengapa banyak orang tidak mau hadir ya. Jadi kalau ada misalnya iming-iming reward tadi itu kan, misalnya ada orang bawa makanan, bawa kue, bawa bantuan, ramai yang datang kan. Tetapi kalau udah ini, nah nanti dia memuji Tuhan ya kan di depan kita. Nah, akhirnya dia beri kesaksian, habis itu tidak datang muncul-muncul lagi. Jadi itu namanya compensio picta, pengakuan palsu saja nih. Ya. Berikutnya yang ke-10, pemberontakan, rebelio. Menolak otoritas, aturan atau nasihat yang bijak dan bersikeras melakukan kehendak sendiri meskipun itu salah. Ya. Jadi melakukan pemberontakan, membuat grup-grup. Ngapainlah kita ke gereja? Kita buat grup sendiri, ya kan? Gereja tidak menyelesaikan masalah kita. Nah, memberontak. Ini bahaya nih. Akhirnya turun ke kebebasan untuk berbuat dosa, libertas peccandi. Memandang dosa sebagai hak atau kebebasan pribadi tanpa rasa takut akan hukuman atau penyesalan. Nah, itu. Saya berhak kok. Saya sudah pribadi yang saya boleh kawin 2, kawin 3, kawin 4 kan, kawin adat kan. Kan saya tidak salah juga menurut sosial. Padahal kalau menurut iman itu salah, dia berzina. Yesus sampai katakan, jika seseorang itu menceraikan istrinya, ya kan, bukan karena zina. Ingat, istri ada juga karena zina. Itu misalnya dia kawin adat, atau mohon maaf ya, kawin kena hukum adat, atau kawin karena dia sudah kawin yang kedua. Maka sebenarnya kata ya, itu karena zina. Mungkin banyak yang berpikir apa maksud Yesus itu ya, kecuali karena zina. Itu tadi, dia sudah punya istri yang pertama, lalu dia kawin yang kedua, ketiga, lalu dia kawin adat atau kawin ya menurut tradisi apa. Nah, itu sebenarnya dia harus dipisahkan karena dia memang dia sudah melakukan hal zina. Tetapi karena dia merasa kebebasan untuk berbuat dosanya, libertas peccandinya itu. Nah, ini terjadi ya dengan oknum ya di daerah tertentu. Kawin sana sini kan, dia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang berdosa. Dia memandang dosa sebagai hak atau kebebasan pribadi tanpa rasa takut akan hukuman atau penyesalan. Ya kan? Duit-duit aku yang beli, aku yang bayar. Pesta-pesta aku. Nah, berikutnya yang ke-12, kebiasaan berdosa, consuetudo peccandi,
terus-menerus melakukan dosa sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Onani, masturbasi misalnya. Ya. Jadi ya, berjudi, ya kan? Jadi sampai dia itu kebiasaan dah. Ini bahaya kalau udah habit. Kebiasaan mukul istri, kebiasaan misalnya ini mabuk-mabukan, ya. Kebiasaan misalnya ya melakukan penipuan, udah biasa. Dan tidak lagi merasa bersalah atau ingin bertobat, dah tidak merasa bersalah. Itu tadi, membunuh orang tidak bersalah, nipu orang tak bersalah, tidak masalah. Zaman gini kita mau jujur katanya. Wah. Kalau sudah sampai ke level 12 itu, ini sama seperti Raja Tirus tadi itu. Maka Santo Bernardus memaparkan tingkatan ini sebagai cara untuk membantu orang menyadari betapa halus dan berbahayanya kesombongan dalam kehidupan rohani. Kesombongan dianggap sebagai akar dari banyak dosa lainnya, dan proses ini yang menunjukkan bagaimana kesombongan dapat berkembang dan mengambil alih kehidupan seseorang jika tidak diwaspadai dan dilawan dengan kerendahan hati. Jadi caranya melawan dengan kerendahan hati melalui rahmat Allah.